Kiai Saifuddin Amsyr adalah kiai besar di Jakarta yang namanya sudah tidak asing bagi kita, khususnya bagi para pemuka agama Islam. Selain dikenal dengan keilmuannya yang cukup luas, beliau juga dikenal sebagai tokoh Betawi asli Jakarta yang tahu banyak tentang sejarah Indonesia. Saifuddin adalah suatu nama sebagai tanda mata dari ulama setempat yang diberikan kepada Kiai Jakarta ini, yang tidak setuju kepada orang tuanya yang menamai Saiful Bahri. Beliau lahir di Jakarta tahun 1955, keturunan asli Betawi. Ayah beliau bernama Bapak Amsyr, yang juga keturunan Betawi, yang akrab dengan agama dan seni musik, yang juga bekerja sebagai tentara atau laskar rakyat istilah saat itu. Begitupun ibunya juga asli Betawi yang bernama Nur Ain. Nenek saya itu yang dari ibu saya namanya Siti Aisyah itu kekeselan dengan ayah saya. Lu jadi tentara, ono lu pergi sono, lu pergi lu tembak ono, lu tembak ini. Anak lu tuh lu pikirin kapan lu mau kasih makan. Jadi diam-diam dia buang aja pistolnya ke kali. Namanya di kampung saya Kali Bantingan. Karena Kali Bantingan itu tempat orang mencuci kain, mencuci baju, pokoknya untuk mencuci lah. Itu tentara-tentara di Berlan mengupah orang-orang kampung untuk mencuci dan mencuci di air yang sangat bersih, di air yang mengalir di situ ya. Namanya di Kali Ciliwung di kampung saya, di bawah Berlan, di bawah Kebon Manggis, di bawah itu. Nah itu mereka sebut Kali Bantingan. Saat saya masih kecil juga saya masih menyebutnya Kali Bantingan, tempat membanting pakaian-pakaian pada saat dicuci. Saya ingat waktu itu ada surat pemberhentiannya ditandatangani oleh Mayor Alif di Berlan. Mayor Alif itu senior di Berlan. Tapi Mayor Alif itu belakangan dikepung rumahnya oleh tentara kita. Dan pada tahun-tahun 60-an berikutnya sebelum PKI saya udah dengar bahwa dia direhabilitasi. Jadi hidup lagi bersama masyarakat dan sering tersenyum melihat saya. Kok saya anak Berlan kok demennya ngaji mulu kayak gitu, disuka dengan saya. Oke, barangkali itu ya. Jadi ibu saya Betawi asli. Ibunya juga Siti Aisyah orang Betawi. Kakeknya guru ngaji besar di kampung saya, Aisyah binti Tamrin. Dipanggilnya Kong Uin, padahal namanya tuh Tamrin. Yang menurut riwayat konon kakek saya itu Anwar menikah dengan nenek saya Siti Aisyah tanpa ditagih maharnya. Cuma membaca surah-surah Al-Quran. Itu keikhlasan orang dulu. Karena orang tua dari nenek saya itu ternyata seorang guru agama yang taat dan berkecukupan gitu loh. Awal pendidikan formalnya diawali dari SD Negeri Kebon Manggis 1 Pagi Jakarta tahun 1968. Lalu pindah ke Madrasah Ibtidaiyah Al-Wasliyah Jakarta di tahun yang sama. Kemudian beranjak ke Madrasah Sanawiyah Asafiyah Bali Matraman Jakarta tahun 1973 dan meneruskan juga ke Aliyah Asafiyah tahun 1976. Seperti tidak begitu menjadi perhatian yang disebut sekolah madrasah misalnya. Jadi langsung saja saya dimasukkan ke SD. Padahal ayah saya sendiri orang yang dekat dengan agama, dia religius. Dia bisa ngarang lagu-lagu agama, dia bisa mengajar saraf, nahwu, dan pernah masih anak-anak mudanya termasuk mengajar saya gitu loh. Cuman itu dibenamkan oleh kultur yang ada. Maklumkan tempat saya lahir itu di Kebon Manggis itu di sebelah Berlan. Kata Berlan itu menafikan kata kemadrasahan pada zaman itu ya. Hanya alhamdulillah, tsumma alhamdulillah,
kakek saya disukai oleh penduduk Berlin sampai pada yang pangkatnya tinggi-tinggi karena keagamaan. Oleh sebab itu di Berlin tetap ada orang yang membuka rumahnya menjadi tempat pengajian. Saya ingat dulu di Berlin zaman saya kecil itu ada Pak Agus Permana. Kelihatannya dia orang Banten itu. Rumahnya udah kayak pengajian aja. Padahal begitu rusaknya Berlin dalam pandangan waktu itu. Wong saat itu di masa SD saya ada kelompok namanya HMBC, Halim Mafia Berlin Club. Jadi rupanya anak-anak muda dari kelompok anak-anak Berlin yang menyatu dengan anak-anak Halim dalam kelompok mafia. Karena memang begitulah saya disekolahkan. Tetap saja sebagai orang keturunan yang suka dengan pengajian, yang mengajarkan pengajian, saya pun tiba-tiba menjadi guru yang masih anak-anak gitu karena susahnya mencari guru. Dan alhamdulillah Allah yang beri. Untuk ukuran anak-anak sih saya bisa jadi badal guru saya. Yang Nyai Mame, yang Kong Sayuti, apalah saya gantiin gitu loh. Jadi saya bisa baca Quran. Sampai pada saat agak dewasa sedikit, saya jadi juara Quran juga. Nah, ketika saya sudah lepas SD, teman-teman saya sudah bergaya. Sekolah di SMP 3, waktu itu di Slamet Riyadi ya. Anak Berlin semua ke situ teman-teman saya. Dan memandang saya si Saifuddin pengangguran, gak sekolah. Saya nekat, gue gak mau gak sekolah. Madrasah, saya masuk sendiri ke madrasah. Orang tua saya nggak punya duit, saya punya duit karena saya suka baca Quran. Jadi suka dibayar, bukan komersil, tapi memang orang suka memanggil saya lalu membayar. Itu cukup untuk mulai sekolah. Terus saya kerja begini begitu untuk membantu keuangan saya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Begitu saya di Ibtidaiyah namanya sekolah Al-Wasliyah, yang waktu itu pimpinan Al-Ustadz Yunus Abu Bakar, yang didirikan oleh orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam mempertahankan keislaman. Makanya kurikulum pada tingkat ibtidaiyahnya itu bila berbanding sekarang masih banyak yang dibaca di sekolah tingkat aliyah, tingkat SMA dan tidak selesai. Nah, ini saya berikan gambaran ya, saya menghafal, bukan membaca. Saya menghafal Rubu'ul Ibadat dalam kitab Ghaya wa Taqrib. Itu kan kalau sekarang bacaan kiai juga. Saya bukan baca, saya hafal. Padahal saya tidak disuruh, tapi saya ingin saya ujian cepat-cepat gitu loh. Itu yang gak dikasih sayangnya Pak Yunus. Pak Yunus Abu Bakar takut madrasahnya bubar karena anak di Jakarta ini pada umumnya sudah berlari. Tahun-tahun itu, tahun 70, 69, 70 sudah berlari dari daerah kemadrasahan ke daerah sekolah umum. Jadi teman-teman saya di kelas 5 Ibtidaiyah itu anak STM, anak SMA. Saya kesemaan malu kok gue dia tidak terus gitu loh. Jadi saya apalin itu matan Ghaya wa Taqrib. Saya hafal matan Al-Ajurrumiyah. Saya hafal matan Bina wal Asas pada ilmu sarf. Dan saya ikut mengaji pada guru-guru kampung untuk membaca syarah dari kitab sarf itu namanya Al-Kailani. Saya baca juga Mukhtasar Jiddan untuk Ajurrumiyah. Saya baca juga bahkan sampai kitab Kafrawi yang sampai sekarang sangat mengesankan isi dari kitab Kafrawi itu. Makanya bacaan ibtidaiyah saya itu masih menjadi ilmu kebanggaan pada saat saya sudah tua kayak begini. SD ke ibtidaiyah jadinya tadi itu, bukan ke sanawiyah. 2 tahun saya di ibtidaiyah, saya masuk sanawiyah di Asy-Syafi'iyah. Ya, di Bali Matraman, bukan di Jatiwaringin. 2 tahun saya di sanawiyah, saya langsung ikut aliyah. Jadi saya melompat dari kelas 1 ke kelas 3. Akhirnya saya masuk di aliyah
dan aliyah lagi berhadapan gitu. Anak-anak aliyah, anak-anak mahasiswa Islam berhadapan dengan persoalan-persoalan apa itu politik, apa itu budaya, apa-apa. Saya tidak memperdulikan tentang istilah yang diberikan ya oleh banyak orang tentang suasana pada zaman itu. Jadi aliyahnya Asy-Syafi'iyah lagi. Nah, dengan catatan peristiwa seperti itu. Di zaman itu yang disebut Alfiyah Ibn Malik untuk Jakarta tidak sepopuler Alfiyah Ibn Malik di mana-mana gitu loh. Sampai saya saja belum tahu Alfiyah gitu. Kecuali sesudah diperkenalkan karena kita membaca kitab Ibnu Aqil, syarah dari Alfiyah Ibn Malik di Aliyah. Tadinya saya nggak tahu apaan sih. Padahal kalau saya tahu dari dulu dari sanawiyah saya udah hafal itu Alfiyah Ibn Malik. Karena saya bernafsu dengan ilmu-ilmu itu. Saya hafal jadinya. Karena tahunya udah aliyah. Dan langsung membaca syarahnya. Namanya Ibnu Aqil. Yang mengajar Ibnu Aqil, guru yang sangat bagus dari Gontor, lepasan Gontor. Syekh Al-Ustadz Dr. Randus Haji Abdurrahim, pegawai DKI. Pegawai apalah dia, pokoknya di DKI deh.